Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Anda pasti sering dengar soal Raja Ampat ya, surga bawah laut kita yang terkenal banget di dunia. Betul sekali, indah luar biasa. Tapi, belakangan ini ada berita yang cukup bikin heboh soal aktivitas tambang nikel di sana. Isu yang kontroversial memang. Jadi, di sini kita akan coba mengupas tuntas ya, berdasarkan sumber-sumber kayak Tempo, CNN Indonesia, sama Detik. Biar kita semua paham, tujuan kita sih simpel, memberi Anda fakta kuncinya. Siapa aja yang main, apa yang terjadi sebenarnya, argumennya gimana dari tiap sisi, dan ya, kenapa ini penting buat Anda tahu. Tepat. Dan perlu diingat ya, ini isu yang cukup rumit. Ada aspek ekonomi, jelas soal sumber daya nikelnya. Yeah. Ada lingkungan, ini Raja Ampat gitu loh, ekosistem unik banget. Yeah. Terus ada kebijakan, soal izin, pengawasan, wah berlapis-lapis. Mari kita urai satu-satu. Oke, siap. Kita mulai dari, izin dulu deh. Dan soal lokasi. Kata Menteri ESDM, Pak Bahlil Lahadalia, izin usaha pertambangan atau IUP buat PT Gag Nikel itu anaknya Antam ya, BUMN kita. Iya, betul. Itu katanya terbit 2017. Pak Bahlil menekankan, waktu itu beliau belum jadi menteri, masih ketua HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Oke. Konteks waktu ya. Operasinya mulai 2018. Dan katanya sih, AMDAL-nya sudah ada. Malah kontrak karya aslinya itu, udah lama banget, dari 1998. Nah, sedikit soal sejarah PT Gag Nikel ini. Dulu itu memang mayoritas sahamnya punya asing, Asia Pacific Nickel Private Limited kalau tidak salah. Oh gitu ya? Baru tahun 2008, Antam ambil alih penuh. Jadi ya sekarang tanggung jawabnya penuh di Antam sebagai BUMN. Penting ini buat tahu siapa operator utamanya sekarang. Catat. Terus Pak Bahlil juga membantah keras ya kalau tambangnya itu di Pianemo. Tahu kan, ikon wisata yang sering di foto-foto itu? Iya, yang pulau-pulau kars kecil itu ya. Nah, katanya lokasinya itu di Pulau Gag. Jauh, sekitar 30-40 kilo dari Pianemo. Beliau bilang tahu persis lokasinya. Klarifikasi lokasi ini penting sih, biar isu operasinya pisah sama dampaknya ke ikon wisata utama. Tapi ya itu, Pulau Gag sendiri kan tetap bagian dari ekosistem besar Raja Ampat. Jarak 30-40 kilo itu apa cukup kalau kita bicara dampak ekologi laut? Nah, itu dia pertanyaannya. Kan ekosistem laut itu nyambung semua ya? Betul, arus laut itu nggak kenal batas administrasi pulau. Sedimentasi dari satu tempat ya bisa aja ke bawah arus, terus ngerusak terumbu karang di tempat lain. Jadi klaim jauh itu perlu dilihat lagi dampak ekologis nyatanya, bukan cuma jarak di peta. Oke, masuk akal. Dan ini nyambung banget sama kekhawatiran teman-teman aktivis lingkungan kayak Greenpeace Indonesia. Iya, mereka kan kenceng banget suaranya soal ini. Mereka bilang ini ancaman serius buat Raja Ampat. Statusnya kan Geopark Global UNESCO. Pengakuan dunia loh itu. Artinya komitmen kita buat melindungi juga besar. Dan ada 75% terumbu karang terbaik dunia di sana. Itu bukan main-main. Khawatir kejadian kayak di Halmahera atau Wawoni terulang lagi. Greenpeace juga spesifik nyebut lokasi tambang ada di Pulau Gag, KW, sama Manuran. Nah, ini poin pentingnya. Menurut mereka, pulau-pulau ini masuk kategori pulau kecil. Yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Tepat, UU nomor 1 tahun 2014. Analisis citra satelit mereka nunjukin di Pulau Gag aja udah ada kerusakan hutan lebih dari 500 hektar. Ada risiko sedimennya lari ke laut. Jadi pertanyaannya kan, kok bisa ada UU perlindungan, tapi tambang jalan terus? Nah ini dia inti masalah hukumnya. UU nomor 12 2014 itu tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, itu kan diperkuat lagi sama putusan MK nomor 35 2023. Oh, ada putusan MK juga ya? Ada, dan itu tegas melarang tambang mineral di pulau kecil. Alasannya, ya karena pulau kecil itu rentan banget, kerusakannya bisa permanen, irreversible istilahnya. Ini bukan cuma himbauan loh, ini larangan hukum. Jadi ini benturan antara aturan konservasi yang lebih baru sama izin-izin ekonomi yang udah keluar duluan ya? Bisa dibilang gitu. Tantangan klasik. Dan ternyata nih, kekhawatiran soal dampak dan pelanggaran ini bukan isapan jempol belaka. Maksudnya? Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, KLHK, itu baru aja turun tangan. Akhir Mei 2025 kemarin, mereka melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Oh, bagus dong. Siapa aja yang diperiksa? Ada 4 perusahaan.
PT Gagah Nikel, terus PT Anugerah Surya Pratama atau ASP, ini PMA Tiongkok. Lalu PT Mulia Raymond Perkasa, MRP, sama PT KW Sejahtera Mining atau KSM. Terus hasilnya gimana? Signifikan. Ternyata KLHK nemuin pelanggaran di semua perusahaan yang diawasi itu. Serius semuanya? Iya, misalnya PT ASP ketahuan nambang di Pulau Manuran, itu pulau kecil juga, tanpa manajemen lingkungan dan limbah yang benar. KLHK langsung pasang plang penghentian aktivitas di sana. Wah, tegas juga ya. Terus PT Gag Nikel yang tadi kita bahas, yaitu beroperasi di Pulau Gag yang juga pulau kecil. Ini bertentangan sama UU nomor 1 2014 tadi. Oke, lanjut yang lain? PT MRP di Pulau Batang Pele malah nambang tanpa dokumen lingkungan sama sekali dan tanpa PPKH. PPKH itu apa ya? Terakhir, PT KSM nambang sekitar 5 hektar di Pulau KW, itu juga di luar izin lingkungan dan PPKH. Wow, temuan KLHK ini detail banget ya. Dan kayaknya mengonfirmasi banyak hal yang disuarain aktivis tadi, terutama soal nambang di pulau kecil dan masalah dokumen izin. Jadi ini bukan dugaan lagi ya. Betul, udah ada temuan resmi dari pemerintah sendiri, dari KLHK. Lalu gimana respons pemerintah pusat setelah ada temuan ini? Apa langkah selanjutnya? Nah, Menteri ESDM Pak Bahlil kelihatannya bergerak cepat juga. Pertanggal 5 Juni kemarin, operasi PT Gagak Nikel itu dihentikan sementara. Dihentikan sementara ya? Sambil apa? Sambil nunggu verifikasi lapangan lebih lanjut. Pak Menteri juga katanya mau ninjau langsung ke lokasi. Oke, ada koordinasi antar kementerian nggak? Dan masalah ini. Oke, penghentian sementara ini langkah bagus sih. Tapi tadi kan dibilang temuan KLHK ada di 4 perusahaan ya? Tepat. Dan penghentian sementara ini kan baru untuk PT Gag Nikel. Menurut Pak Bahlil, dari 5 IUP di sana, cuma PT Gag Nikel yang aktif operasi. Jadi yang lain statusnya gimana? Nah, itu yang perlu kita tunggu hasil verifikasi dan tindak lanjutnya. Apakah fokusnya cuma ke GN, atau akan ada penindakan lebih luas berdasarkan temuan KLHK ke perusahaan lain juga? Ini yang penting buat dipantau ke depan. Oke, jadi kesimpulannya buat Anda nih, situasi di Raja Ampat ini memang rumit. Di satu sisi, ada izin lama yang udah terbit sebelum aturan soal pulau kecil seketat sekarang. Iya. Terus ada klarifikasi lokasi dari pemerintah, mungkin buat nenangin soal pariwisata ya. Tapi di sisi lain, ada temuan pelanggaran lingkungan yang konkret dari KLHK di beberapa perusahaan. Ini nguatin apa kata aktivis. Betul. Dan sekarang, ada langkah penghentian sementara buat satu perusahaan. Jadi ini kayak pertaruhan besar ya antara potensi ekonomi nikel sama kelestarian surga laut kita yang kelas dunia itu. Tepat sekali. Penghentian sementara dan investigasi ini langkah awal yang penting tentu saja. Tapi ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih dalam yang mungkin bisa Anda renungkan. Gimana tuh? Ya gini, di tengah tekanan kita butuh nikel buat transisi energi misalnya. Terus kita juga berhadapan sama izin-izin yang udah keluar dari dulu. Pertanyaannya, gimana caranya kita bisa benar-benar jamin perlindungan jangka panjang buat ekosistem yang unik dan rapuh kayak Raja Ampat ini? Pertanyaan fundamental ya? Iya. Dan lebih jauh lagi, mekanisme pengawasan dan penegakan hukumnya itu harus kayak gimana sih biar benar-benar efektif ke depan? Biar bisa mencegah kerusakan serupa terjadi lagi, nggak cuma di Raja Ampat, tapi juga di ribuan pulau kecil lain di Indonesia yang mungkin menghadapi ancaman serupa. Gimana menurut Anda?